kau jadi. Beneran tau, suara kamu tuh bagus banget. Kamu dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisik. Cat, itu video apaan sih, Cat? Dulu nih ya, Cat, semasa hidup Poci tuh sering banget ikut begitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut. Nah, Poci jadi gendangan tuh. Aku hamil, Mas. Kamu harus tanggung jawab. Kenapa kamu ninggalin aku seperti ini, Mas? Ninggalin kamu? Aku nggak ninggalin kamu. Aku sibuk kerja. Tapi kamu harus tanggung jawab, Mas. Kamu harus nikahin aku, Mas. Apaan sih kamu? Oh, gini ya kelakuan kamu di belakang aku ya. Kamu selingkuh terus kamu ngehamilin perempuan ini. Sayang, kamu salah. Aku nggak hamilin dia. Mas, ini anak kamu, Mas. Kamu harus nikahin aku, Mas. Mas, kamu boleh aja nikahin dia, tapi kamu cerain aku dulu. Nggak mungkin lah aku cerain kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Aku nggak mau diduain. Sama kapan juga aku nggak mau. Aku nggak bakal. Sayang, aku minta maaf sama kamu. Aku hilaf. Demi anak kita, saya maafin aku, tolong. Aku janji sama kamu, aku nggak bakal ngulangi lagi. Tapi dia lepasin aku. Aku udah ninggalin dia, aku pilih kamu. Mau apa lagi sih kamu? Kamu nih jangan bohong lagi sama aku. Beneran, sumpah aku nggak bohong. Aku ninggalin dia. Meskipun dia minta syarat sama aku. Dia minta uang sama aku, sayang. Dan bayinya aku yang ngurus. Apa Mas maksudnya? Sayang, kamu dengerin aku dulu dong. Aku minta maaf sama kamu. Dan tolong kamu terima bayi itu, ya. Enggak. Aku nggak mau pokoknya. Aku mau kita cerai. Kamu jangan bikin aku emosi dong. Hah? Aku udah ngaku salah, aku udah minta maaf sama kamu. Kamu nggak ngerti-ngerti. Ingat ya, selama ini yang ngasih berobat ibu kamu siapa biayanya? Dari aku kan? Kamu jangan sok mau pisah sama aku ya. Atau kamu mau terjadi apa-apa sama ibu kamu? Waalaikumsalam. Bu. Ibu kenapa datang nggak ngomong, Bu? Kan bisa aku jemput. Iya, tadinya ibu mau telepon kalian, cuman telepon di rumah rusak, makanya ibu datang ke sini. Besok kalau nggak salah jadwalnya ibu cuci darah kan? Badan ibu rasanya udah nggak enak sekali ini. Ibu tenang aja ya. Aku udah siapin semuanya kok, ya. Kamu memang baik sekali sama ibu. Ibu doakan semoga kamu baik-baik semuanya ya. Amin, makasih ya Bu. Tak pernah kuduga suami yang kucintai ternyata dia seorang yang gemar selingkuh. Saat teman selingkuhnya hamil, ia menyuruhku untuk merawat anak dari hasil perselingkuhan mereka. Dan aku pun tak berdaya karena terbelenggu rasa balas budiku terhadap dia yang selama ini telah membiayai pengobatan penyakit ginjal ibuku. Kamu kenapa sih sedih terus? Kan aku udah minta maaf. Itu anak nangis terus tuh, urusin dong. Mas, yang harusnya ngurus nih anak tuh perempuan yang udah tidur sama kamu, bukan aku. Kamu tahu nggak sih, ha? Kenapa aku pilih kamu? Hah? Karena aku ini masih sayang sama kamu. Aku sayang sama Mira, sama ibu kamu juga. Atau kamu mau aku sama perempuan itu? Iya, terus kita pisah. Emang kamu sanggup? Biaya ibu kamu yang nanggung. Biaya kamu sendiri, biaya anak itu kamu yang nanggung. Sanggup? Yaudah, aku minta maaf sama kamu. Tolong jangan salah paham sama aku. Aku tuh masih sayang banget sama kamu. Aku cuma minta satu. Tolong rawat anak ini. Anggap dia seperti anak kamu sendiri. Kamu bisa urus anak gak sih? Tenangin dong. Iya Mas, tapi ini tuh Hani lagi sakit, lagi demam dia, makanya kayaknya nangis terus, badannya nggak enak. Alasan aja kamu. Gak pecus ngurusan. Males kerja. Mas, kamu mau kemana Mas? Kerja di luar. Koper aku mana ya? Kamu mau kemana nyariin koper? Aku ada tugas dari kantor, harus ke Malang. Ya paling itu seminggu atau 2 minggu lah paling lama. Kamu nggak bisa tolak aja kerjaan itu? Terakhir kamu ditugasin ke Kalimantan, tiba-tiba ada cewek yang bilang dia hamil. Ya aku masih trauma lah Mas, udah kamu nggak usah lah terima kerjaan itu. Pikir aku siapa sih? Hah?
Yang punya perusahaan itu bisa nolak kerjaan. Iya, tapi gimana kalau kamu kepincut cewek lain di sana? Ya makanya, kamu jangan bikin aku gak nyaman dong deket kamu. Oh, jadi kamu sekarang gak nyaman sama aku? Ya bukan gitu, kamu kan selalu curiga sama aku. Jadi kamu mau bikin itu alasan kamu, iya? Ah udahlah, aku gak mau berantem sama kamu. Mas, kalau kamu masih pergi juga ya, kamu jangan harap nanti kamu pulang masih ketemu aku sama anak-anak. Wardah! Wardah! Ada apa ini? Mana Wardah, Bu? Wardah ada di kamarnya. Wardah! Ayo pulang. Ada apa sih, Mas? Bukannya kamu udah gak peduli lagi sama aku? Pulang aku bilang. Aku tuh udah capek sama kamu, Mas. Kamu aku marah di sini, ya? Ya udah, kalau kamu nggak mau pulang, Mira aku ambil. Enggak! Awas, Mas! Awas! Awas! Awas, Mas! Udah. Ya ampun! Meninggalnya ibu menyisakan penyesalan dalam diriku. Dan kini aku dibayang-bayangi pesan terakhir ibu. Iya, sebentar. Mbak mau cari siapa ya? Ini bener kan rumahnya Mas Wildan? Iya bener, tapi Mbak itu siapa dan keperluannya apa? Aduh bawel deh nanya-nanya mulu, panggilin aja bapaknya. Mas Wildan! Mas, aku gak mau jauh dari kamu lagi, Mas. Apaan sih? Apaan sih kamu? Dasar cewek gatel. Ini tuh suami saya. Mas, aku juga lagi hamil, Mas. Dan aku datang ke sini cuma pengen minta pertanggungjawaban kamu. Kamu sekarang juga pergi dari sini. Emang kamu pikir kamu siapa, ha? Kamu mau ngusir-ngusir aku? Saya itu pemilik rumah ini dan istri sah dari suami saya. Mas, emang rumah ini punya dia, Mas? Hah? Mas, jawab dong, Mas. Kamu diem aja. Mas, kok kamu diem aja sih? Kamu ngomong dong. Kamu pilih dia atau aku sama anak-anak yang pergi dari sini? Gini Mona, kamu mendingan pulang kampung aja, ya? Ibu, ini siapa? Oh, ini temannya Ayah. Kamu kalau udah selesai makannya, kamu belajar ke kamar ya sekarang ya. Ajak adiknya. Kamu tega ya? Kamu udah ngianatin aku lagi. Kalau kamu pilih aku sama anak-anak, kamu usir dia sekarang dari sini, Mas. Mona, kamu jangan di sini ya. Nanti kamu saya kontrakin di tempat lain. Mas, enggak, Mas. Aku gak mau kontrak, Mas. Please, Mas. Aku mau di sini. Aku gak mau jauh dari kamu lagi, Mas. Aku lagi hamil, Mas. Mas, please, Mas. Dua kali kamu ngianatin aku, Mas. Sayang, aku janji sama kamu. Dia cuma bentar kok di sini sampai dia ngelahirin doang. Apa kamu tega ngusir dia kalau dia udah ngelahirin? Emang kamu tega ngeliat aku buang dia? Sementara dia sekarang lagi hamil. Kasihan dia, sayang. Sayang, enggak. Pokoknya aku nggak ridho kamu pergi dari rumah ini. Kamu ingat, aku masih suami kamu dan kamu harus nurut sama aku. Ya tapi aku juga nggak ridho sama kelakuan kamu. Oh, Oke, aku minta maaf sama kamu. Ya, aku janji sama kamu, setelah dia melahirkan anak aku akan usir dia. Tapi tolong kamu jangan pergi dari rumah ini. Sarapan aku mana? Aku kan juga butuh makan buat bayi aku. Kakak siapa sih? Kok duduk di pangkuan ayah?
kecil mau tau aja kepo deh. Itu ada kursi kosong tuh, mending kamu duduk di situ deh. Nggak mau, aku mau deket kamu. Cukup ya. Kelakuan kamu itu dijaga ya. Kamu ini dilihat sama anak-anak saya. Kamu jangan bikin anak-anak saya sakit hati ya. Anak-anak atau kamu yang sakit hati? Yaudah kamu duduk di sini deh. Kamu mana? Udah kelar makannya. Aku juga nggak jadi makan di rumah deh, nggak nafsu. Kita makan di luar aja ya mas, aku ikut kamu ya. Anak kecil itu belajar, nonton TV mulu. Kita kan belajarnya nanti malam. Kamu berani yang lawan tante? Mau kamu aku cabain mulut kamu, hah? Ibu! Ibu! Ada apa sayang? Itu, tante mau nyobain mulut aku, Ibu. Bohong! Kamu kecil-kecil udah pintar bohong ya? Aku nggak ngapa-ngapain kok, orang aku cuma mau nonton TV. Kamu tuh bukan siapa-siapa ya di sini, jangan lancang ya. Aku juga istrinya Mas Wildan ya, jadi aku berhak ngapa-ngapain aja di rumah suami aku. Awas kamu, kalau ada apa-apa sama kandungan aku bakal balas sama kamu. Ibu nggak apa-apa kan? Ya udah, sekarang kita masuk kamar ya. Sayang, besok kan weekend. Kita jalan-jalan yuk, sekalian sama anak-anak juga. Kamu maunya kemana? Mas, aku tadi flight mas, gara-gara dipukul sama istri kamu. Mas, bohong mas. Aku nggak mukul dia. Orang aku cuma ngambil remote doang demi anak-anak. Aku nggak mukul. Bohong, aku kan yang rasain sakitnya. Mas sampai sekarang masih sakit, mas aku pengen kita ke dokter. Iya udah, sayang kamu temenin aku ya. Nggak usah mas, kita aja berdua mas. Dia di rumah aja jagain anak-anak. Oh ya udah, kasihan juga anak-anak gak ada yang jaga. Yaudah kamu jaga anak-anak ya. Sayang, ini tadi kata dokter, Mona harus banyak istirahat dan gak boleh banyak gerak supaya flagnya cepat berhenti. Sayang, temenin aku di sini ya. Jadi kalau aku butuh apa-apa ada kamu sayang. Apa lagi sih sayang? Aku mau kerja, udah telat sekarang. Mas aku mau ngomong dulu sebentar. Kamu ngomong apa sih? Mas, aku mau kita nikah resmi. Aku capek mas jadi istri mulu. Enggak bisa. Kenapa mas? Lagian juga kalau aku jadi istri mas yang sah, nggak akan ada yang keberatan kan mas? Nggak bisa Mona, aku. Kenapa mas? Mas cinta sama aku kan? Pokoknya aku mau nikah resmi. Mas harus tepatin janji mas ya. Setelah bayi ini lahir, kamu harus usir dia dari sini. Jaga mulut kamu ya. Aku nggak mungkin terus dari sini. Kamu aja yang pergi. Ya kan mas? Mas mau nikahin aku kan mas? Mas, jawab dong mas. Mona, kamu diam dulu deh. Kamu gak usah ngomong apa-apa. Kalau kamu nggak mau nikahin aku mendingan mati. Dan inget ya, kalau aku kenapa-napa, kalian berdua bakal masuk penjara. Iya udah, oke. Terserah kamu ya. Terserah apa ya kamu enggak mas? Tuh mas, dia nih yang selama ini jahatin aku. Dia jarang ngasih aku makan, makanya bayi kita kekurangan gizi. Selama kamu tinggal di sini, aku tuh udah masak lebih. Kamu aja yang malas nggak mau ke dapur. Bohong ya, aku beberapa kali ke dapur tapi nggak ada makanan tuh di dapur. Ih, dasar kamu licik ya, dasar pelakor. Udah gak usah berantem dong. Tuh kan mas, ngatain aku lagi. Yaudah sekarang gini aja. Mulai besok kamu siapin makanan buat Mona di meja. Biar dia tahu. Tuh kan, jangan lupa mulai besok.
Aku mau minta keadilan kamu soal uang. Jadi kalau istri tua kamu itu ngumpetin makanan lagi, aku bisa beli makanan bergizi di luar. Tenang aja sih, aku bakal kasih buat kamu. Mas, mau kemana sih buru-buru banget? Kamu ke kamar. Kamu tahu 2 bulan aku nggak pernah tidur di kamar aku. Mas, kamu tuh lagi udah percuma kali tidur di sana. Emang istri kamu masih mau ya tidur sama kamu? Mendingan kamu tidur sama aku aja. Masih lah. Mas, aku nih lagi hamil gede. Kamu harus jadi suami siaga dong. Kalau misalnya tiba-tiba tengah malam aku mules mau lahirin gimana? Ya. Seminggu kemudian, istri siri Mas Wildan melahirkan. Dan setelah anak itu lahir, Mas Wildan membiarkan Mona dan anaknya tinggal di rumah kami. Mas, kok dia masih pulang ke sini sih? Mana janji kamu? Kalau kamu nggak suka aku tinggal di sini, kamu aja yang pergi. Ini juga isinya Mas Wildan, jadi aku berhak tinggal di sini. Mas, sekarang Mas pilih. Kamu pilih aku atau dia? Kamu apa-apaan sih? Hah? Tolong jangan pernah bikin aku pusing. Aku nggak bisa milih siapapun. Ih, kena emosi. Suami aku itu nggak akan pernah ngusir aku dari sini. Asal kamu tahu ya, Mas Wildan itu udah cukup dari aku. Aku ini lebih muda, lebih cantik, lebih fresh. Kamu tuh udah peot, tahu diri dong. Kamu nggak berhak yang ngomong kayak gitu sama aku. Aku nggak takut ya sama cewek peot kayak kamu. Astagfirullahaladzim. Hai Mas. Mas, gimana tadi permintaan aku di WhatsApp? Kamu belum balas loh. Mas, aku tuh butuh mobil buat bolak-balik ke kampung. Jadi orang-orang di kampung yang suka nyinyirin aku tahu kalau suami aku tuh manajer di Jakarta. Kamu pikir mobil itu murah? Mas, kamu kan bisa kredit, bisa cicil. Berapa sih lagian? Gaji kamu juga gede kan? Gaji aku emang gede, tapi pengeluaran kita kan banyak. Udah nanti aja beli mobilnya, kita ngumpulin dulu. Kenapa harus nanti sih Mas? Lagian kan nggak seberapa cicilan mobil itu. Mas, makanya gaji kamu tuh jangan dikasih semuanya sama istri tua kamu. Ya tapi kan aku ini... Aku nggak mau tahu, pokoknya aku bawa mobil dan aku nggak mau nunggu lama. Mona! Mona! Kamu tau sopan santun gak sih? Bisa kan ngetok dulu sebelum masuk? Nggak usah ajarin aku sopan santun. Sopan santun aku itu cuma untuk orang tua. Mas, jahitan di perut aku masih sakit. Bonda nangis terus, boleh nggak minta tolong gendongin sebentar ya? Kamu itu kenapa sih? Kamu gangguin terus kalau suami aku lagi sama aku. Jangan-jangan ini cuma alasan kamu kan? Kamu gak suka kan kalau suami aku lagi sama aku? Kamu gak usah nyolot ya. Mas Wildan juga suami aku, ayahnya Bondan. Jadi kalau aku butuh dia, kamu ngapain larang-larang aku? Iya, emang kamu istrinya juga. Istri siri. Tapi kan ada aturannya juga. Kamu ngerti aturan gak sih? Kamu kira aku ya? Apa-apaan sih kamu, Mona? Hah? Kenapa sih Mas? Lagian nenek peot itu emang wajar kok dikasih pelajaran. Jaga ucapan kamu ya. Kamu kenapa bela dia sih, ha? Kamu gak pantas ngomong kayak gitu. Mas, aku cuma kasihan Mas sama kamu. Kamu nih mau cari apa sih, ha? Mau cari cewek cantik, cewek yang muda, cewek yang seger? Aku, Mas. Aku cuma kasihan, dia cuma nambahin beban kamu. Gak cukup. Berisik banget kamu. Aku gak bakalan diem, Mas, sebelum kamu cerain dia. Makanya kamu cerain dia dong. Oke, malam ini juga aku cerain kamu. Dan kamu tahu, istri aku gak pernah minta macam-macam sama aku. Mas, bukan cerain aku, Mas, cerain dia. Mas, aku gak mau cerai dari kamu, Mas. Ya udah kalau kamu gak mau terima, oke, kamu nurut sama aku. Dengerin semua kata-kata aku. Mona, mau ngapain sih kamu? Kamu tuh kenapa sih nggak pergi aja dari hidup aku dan Mas Wildan? Kenapa kamu masih di sini? Lepasin, Mona. Teriak terus karena Mas Wildan nggak akan dengar. Kamu teriak aja. Lepasin! Mona, jangan. Udah gak tahan sama sikap kamu, Mona. Sekarang, aku udah ngambil keputusan. Mulai hari ini, kamu bukan lagi istri aku. Dan aku minta sama kamu, jangan pernah kembali lagi, kecuali kamu mau mengambil anak kamu setelah kamu keluar dari sini. Mas. Maafin aku, Mas.
Ma jangan tinggalin aku, Ma. Aku pun memaafkan segala kehilafan Mas Wildan. Aku menjaga Bondan selama ibunya di rumah sakit. Dan dari hari ke hari, ternyata Mona tidak mengambil anaknya. Akhirnya, aku rela menjadi ibu dari Bondan, anak dari selingkuhan suamiku yang kedua. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bondan kok cepet amat pulangnya? Ya, Bu. Bondan lari, Bu. Bondan mau nemenin Ibu di rumah, soalnya pasti Ibu lagi sendirian. Ada yang bisa Bondan bantuin nggak, Bu? Kayak nyuci piring, masak, ngepel. Oh, udah nggak usah. Sekarang Bondan mendingan makan sama belajar aja ya. Siap, Bos. Tapi sekarang Bondan mau bantuin Ibu dulu. Belajar nanti malam aja deh. Udah, Bu. Ya Allah, anak ini selalu aja bikin aku bahagia. Gak pernah sekalipun dia nyakitin hati aku. Ada apa, Bondan? Nggak tahu, Bu. Ada orang yang ngirim surat ini. Ini pasti kerjaan orang iseng aja. Mendingan kamu sekarang masuk ke dalam rumah ya. Masuk. Lah, kok Ibu ada di sini sih, Bu? Iya, tadi tuh ibu dari pasar. Terus ibu kesini aja biar kita bisa pulang sekalian. Mona, kamu mau ngapain kesini? Yaudah, kita pergi. Masih buru-buru banget, Wardah. Kamu takut ya aku mau ngambil anak aku, ha? Mona, kamu mau apa sih? Kalau kamu mau uang, kamu bilang sama saya. Uang kamu, Wardah. Aku nggak butuh uang kamu, aku udah kaya. Terus kamu mau apa sekarang? Aku cuma pengen kamu bilang sama Bondan siapa kamu sebenarnya. Aku ini ibu yang udah membesarkan dia dengan kasih sayang. Puas kamu? Oke. Tapi kamu bilang siapa ibu kandung ini? Bu, tante ini siapa sih, Bu? Kok dia ngomong kayak gitu sama Ibu? Kamu mau tahu aku siapa? Aku ini ibu kandung kamu, Nak. Ya ampun, kamu udah besar banget. Mama, macam apa kamu yang tega ninggalin bayinya sendiri? Dan gak ngurus sama sekali. Wardah, dulu itu aku gak punya apa-apa ya. Dan suami aku gak bertanggung jawab. Tapi sekarang aku udah kaya, aku mau ngambil anakku. Aku mau bahagiain dia, ha? Bondan, nak. Bondan kesini. Ikut mama ya, Nak ya. Bondan sayang, aku ini mama kandung kamu. Aku yang melahirkan kamu, bukan dia. Kamu ikut aku ya, Bondan. Bondan. Aku bakal bahagiain kamu, aku gak mungkin nyakitin kamu ya. Ya. Bondan, jangan tinggalin ibu, Nak. Bondan, jangan tinggalin ibu, Nak. Bondan. Bondan mana? Bondan hilang, Bu. Kok ada di kamarnya, Bu? Sejak kapan? Enggak sih, Bondan gak hilang. Terus kemana, Bu? Kamu inget ibunya Bondan kan? Tante Mona itu? Iya. Tadi itu dia datang ke sini terus dia minta Bondan ikut sama dia. Kenapa Ibu kasih sih, Bu? Jadi kita gak bakal ketemu Bondan lagi. Itu hari terakhir aku melihat anakku Bondan. Meskipun dia bukan anak biologisku, tapi aku dan keluarga sangat kehilangan dia. Selanjutnya, perilaku suamiku mulai aneh lagi sejak guru les Hendy muncul.
Kamu siapa? Saya IPA, guru les bahasa Inggrisnya Henny, Om. Oh, iya. Yaudah, lanjutin ya. Terima kasih, Om. Kita lanjutin lagi ya belajarnya. Hani, udah selesai belajarnya? Udah, Bu. Sebentar. Saya permisi dulu ya, Tante. Om. Kamu pulang kemana? Saya pulang ke arah Meru ya, Om. Oh, kebetulan searah, bareng aja sama saya. Oh iya tuh, sekalian aja. Ya sudah, boleh. Terima kasih ya. Ayo, pergi dulu ya. Yuk. Hati-hati. Sini, aku pikir kamu nggak dateng. Hari ini kan jadwal saya ngajar Henny, Om. Oh iya, tapi ini kan belum pulang, jadi kamu duduk aja dulu ya. Yuk, apa-apa santai aja di sini ya. Makasih ya, Om. Assalamualaikum. Salam. Kamu lagi ngapain? Enggak, ini Iya, tumben banget. Kamu kok jam segini udah pulang sih, Mas? iya, aduh nggak tahu hari ini tuh aku pusing banget, makanya aku minta izin pulang. Bentar ya, aku istirahat dulu. Ipa, kamu kenapa? Nggak tahu nih, Tan. Perut saya mual, kepala saya pusing banget. Ya udah, kalau kamu sakit, kamu nggak usah kerja dulu. Iya, Kak. Besok lagi aja. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Tan. Iya. Henny. Iya, Kak. Hati-hati ya. Iya. Makasih ya, Tan ya. Om. Aku hamil, Om. Sini kamu. Tapi, Kamu jangan bohongin saya ya. Hah? tapi Mama harus bertanggung jawab, Om. Kamu bisa diem gak sih? Diem. Om, aku mohon, Om. Ini uang buat kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Ayo pergi. Ipa, kenapa? Dia hamil, kan? Mana aku tahu. Pasti kamu juga hamilin dia, kan, Mas? Jangan cepat kamu ya. Sayang, tolong kamu siapin baju-baju aku buat 3 hari. Aku ada meeting di luar kota. 3 hari? Kamu gak percaya sama aku? Mas, kok kamu jadi kasar sama aku? Ya, gimana aku gak kasar? Kamu selalu curiga sama aku. Kalau kamu gak percaya, telepon ke kantor. Tanya sama operatornya. Ya Allah, mudah-mudahan ini cuma perasaan aku aja. Kenapa aku ngerasa kalau suami aku mulai aneh lagi kayak dulu? Mulai kasar dan gak peduli sama perasaan aku. Wildan, cepat keluar! Hei, Pak, ini ada apa ya? di mana Wildan? Iya, ini ada apa? Wildan telah menodai anak saya. Dia telah membuat anak saya hamil. Cepat, dia harus bertanggung jawab. Jadi, kamu beneran hamil, Ipa? Iya, Bu. Kamu bener-bener tega, Ipa! Ayo, kita pergi. Ibu kenapa, Bu? Ibu nggak apa-apa. Ya udah kita masuk aja ya. Sini nih. Ya. Makasih ya. Bang. Kita ikutin mobil itu ya. Tapi jaga jarak. Ayo. Ayo. Dasar pelakor, perempuan murahan. Mau apa lo bokap gua? Bil, apaan kamu, ha? Ayah tega yang ngelakuin ini di belakang ibu. Ayah jahat. Diam! Ayo pulang. Dasar pelakor. Sampai kapanpun hidup lo gak bakal bahagia ngerebut suami orang. Sini Gak kamu. mau. Sini. Gak mau. Sini. Ayah jahat. Ayah tega nyakitin aku demi perempuan itu. Diam kamu. Diam! Kok kamu masih ngomong macam-macam di sini? Ayah nggak akan pernah ngizin kamu keluar rumah. Ayah membunuh aku.
Ayah jahat. Ayah jahat sama aku. Mas, kamu ini apa-apaan sih? Kamu tega mukul anak sendiri. Itu karena dia udah ngelawan aku. Mira, kamu ada apa? Iya kak, ada apa sih? Kakak cerita dong sama kita. Mira, kamu kalau ada masalah kamu cerita sama ibu. Mira janji sama ibu. Mira nggak akan biarkan orang menyakiti ibu. Di sini tuh nggak ada ayah kamu. Saya tahu ayah saya di dalam. Ini mobilnya. Pergi sekarang atau aku panggilin sapam ya buat ngusir kamu. Saya nggak bakal pergi sampai ayah keluar. Ayah! Pak, sapam tolong Pak. Ayah! Siap Bu, Tolong, ada apa Pak. Bu? Usir dia nih. Jangan buat keributan di sini ya. Sebaiknya Mbak pergi sekarang. Pak, ayah saya tuh ada di dalam, Pak. Saya nggak akan pergi sampai ayah saya keluar. Diam. Sekarang, ayo ikut saya. Ayah keluar, Ayo, ayah! ayo. Ayah! Ntar aku bikin dia nggak bisa ngomong. Dasar pelakor. Perempuan gak tau malu kamu ya. Emangnya udah gak ada lagi ya cowok single mau sama lo, hah? Sampai lo ngerebut suami orang. Dikasih apa lo sama bokap gue, hah? Semurah itu harga diri lo? Mira, Tampan aja kok ya? diam kamu. Ayo pulang, ayo. Pulang. Sini kamu. Dasar anak nggak tahu diri. Bikin malu orang tua aja kamu. Sampai segitunya yang ngebelain perempuan pelakor itu. Sampai ayah tega nampar aku di depan semua orang. Kamu itu harus dikasih pelajaran. Cukup, Mas. Cukup. Kamu tega yang mukul anak sendiri demi selingkuhan kamu? Kamu berani yang lawan aku suami kamu sendiri, ha? Ayah stop! Berani ayah nyakitin ibu, bakal aku laporin ayah ke polisi. Bu, ayah udah gak pantas lagi jadi suami ibu. Kita harus pergi dari sini, Bu. Mira, tapi ibu itu bingung. Dulu itu nenek kamu pernah pesen sama ibu kalau Nenek tuh nggak tahu kalau ayah bakal kasar gini sama ibu. Kalau nenek tahu juga, pasti nenek udah ngubah-ngubah kata-katanya. Kalau ayah mau berubah dan nggak bakal kasar ibu lagi, silahkan kalau ibu mau bertahan. Akhirnya, aku dan anak-anak pindah dari rumah itu. Mas Wildan sekalipun tidak mencari kami. Tapi saat kami bertiga datang untuk mengambil barang-barang kami, ternyata Mas Wildan sudah membawa perempuan itu untuk tinggal di rumah kami. kayaknya ayah kalian itu udah ganti kuncinya deh. Mendingan kita sore aja balik lagi ya. Kalian mau ngapain lagi kesini, hah? Ayah, Henny, Kamira, dan Ibu pengen ambil barang-barang kita yang ketinggalan ya. Nggak perlu. Barang-barang kalian semua udah ayah keluarin dari sini. Kayaknya udah diangkut tukang sampah ya, Pak ya? Iya, sayang. Udah yuk, Pak. Anterin aku ke dokter. Ayah, Henny butuh uang buat ujian. Ayah lagi nggak punya uang. Kamu jangan macam-macam ya. Heh, uang ayah kamu itu udah habis buat biaya pernikahan kami. Lebih baik kamu sama kakak kamu sama ibu kamu cari tuh kerjaan. Kuli-kuli nyuci deh. Kamu jangan hina aku dan ibu aku ya. Dasar perempuan kotor, pelakor. Heh, jaga mulut kamu ya. Aku itu bukan pelakor. Ibu kamu aja yang gak becus ngerawat cintanya sama ayah kamu. Makanya dia pindah ke perempuan lain. Udah. Kalian pergi dari sini. Bikin masalah aja. Ayo pergi. Ayo masuk. Nanti pulang kuliah, aku ke kafe teman dulu ya. Mau coba kerja di sana, mudah-mudahan bisa. Oh ya udah, tapi kamu hati-hati ya. Iya, Bu. Ya udah Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Aku juga ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jadi ini rumah kamu? Kecil amat kayak rumah keong. Kasian ya, sekarang rumah yang besar itu jadi buat aku loh. Dan sertifikatnya juga atas nama aku sekarang. Tunggu. Aku kesini cuma mau ngasih tahu sama kamu kalau aku tuh mau nikah sama Mas Wildan. Jangan lupa datang ya. Kamu tuh nggak mungkin bisa nikah resmi di KUA sama Mas Wildan sebelum dia menceraikan aku secara resmi. Jadi yang kamu rayain itu cuma nikah siri. Untuk Ibu Wardah, kok nggak ada nama pengirimnya? Udah, ini buang aja ke sampah. Maksudnya apa sih, Bu? Dia ngirim-ngirim foto itu? Ngajak ribut orang. Dasar cewek murahan. Kamu udah nggak usah mikirin hal-hal kayak gitu. Kamu nggak usah bales. Biar Allah aja semua yang bales ya. Ya ampun. Ada apa, Bu? Siapa sih yang tega ngelakuin ini, Bu? Siapa lagi kalau bukan istri mudanya Ayah? Emang ngajak ribut orang? Mira, tunggu. Udah biarin aja mereka jahat sama kita, tapi kita nggak usah balas. Kalau nggak dibalas nanti kebiasaan, Bu. Dengerin ibu ya, Nak. Udah, kita itu berlindung aja sama Allah. Jadi kita doain supaya mereka dapat hidayah ya. Udah, kamu jangan pergi ya. Sayang, aku ke toilet bentar ya. Oke, Mas. Halo sayang, apa kabarnya? Kamu mau apa kesini? Aku tuh kangen banget sama kamu dan anak kita sayang. Tolong ya Niko, jangan rusak hubungan aku sama suami aku. Suci. Kalau kamu nggak pengen hubungan kamu rusak sama suami kamu harus ikutin caraku. Oke, tapi sekarang kamu pergi dari sini. Tapi kamu harus ingat, anak yang kamu kandung ini adalah anakmu. Ingat itu. Oke, cepet kamu pergi dari sini. Ya Mas, udah selesai dari toilet. Kita pulang yuk. Oke, pulang yuk. Ayah. Ini Ayah lihat, ini waktu Ayah kemarin di mall. Dia juga pegang-pegang perut Suci. Jangan-jangan yang dalam kandungannya Suci bukan anak Ayah lagi. Siapa yang ngajarin kamu ngelakuin ini? Kamira? Atau ibu kamu? Gak ada yang ngajarin aku ya. Henny denger ya. Walaupun kalian semua mau memisahkan Ayah sama Tante Suci, sampai kapanpun Ayah nggak akan pisah sama Tante Suci. Dan kamu jangan pernah ikut campur urusan Ayah. Pergi sana. Ayah tegang ngusir aku. Ayah lagi sibuk di sini, banyak kerjaan. Pulang. Sayang, pulang yuk. Nanti ya sayang. Nunggu apa lagi? Pulang sana. Oh iya, kamu nungguin dikasih uang ya? Nih, aku kasih uang sedekah buat kamu. Sayang, kapan kamu akan resmikan perceraian kamu sama mantan istri kamu? Kamu bilang setelah kita nikah siri. Aku mau kita nikah secara resmi dan tercatat di KUA. Iya, tenang aja sayang. Nanti ya. Soalnya sekarang aku lagi nggak sempat, banyak kerjaan soalnya. Ya. Jadi kamu sekarang sibuk? Ya udah, aku pulang sendiri. Sayang. Suci, kamu biasa aja. Aku cuma pengen tahu rumah kamu. Buat apa? Ya kalau aku kangen, aku bisa ketemu kamu dan anak kita di rumah. Sebenarnya mau kamu apa sih? Kamu mau uang dari aku? Kamu mau peras aku? Aku tuh nggak butuh uang kamu. Aku cuma pengen tahu caranya gimana biar bisa balikin lagi sama kamu sayang. Dan aku tahu kamu masih cintakan sama aku. Please. Sayang, aku pergi dulu ya. Aku nggak lama kok, paling 3 hari. Hati-hati jalan ya Pak ya? Pergi ya. Iya Pak. Dah. Halo sayang. Suci! Aku nggak ada kamu yang neraka di sama cowok, ya? Hah? Enggak. Tunggu Mas, tunggu dulu Mas. Apa?
kita udah tetangga bahasa Mas. Kita harus gimana? Sekarang kita harus cepat pergi dari sini. Yuk. Kamu bareng kamu. Cepat. Komplek yang curiga melihat pintu rumah terbuka, memeriksa rumah dan menemukan Mas Wildan yang masih pingsan. Aku dan anak-anak sebagai pihak keluarga dihubungi oleh pihak rumah sakit untuk menjaga Mas Wildan. Sementara Suci sudah kabur entah kemana bersama pacar gelapnya. Alhamdulillah akhirnya ayah sadar. Heni, Bondan sama Mira mana? Kamira lagi coba cari Bondan ya. Iya, tadi tuh kamu nyebut-nyebut nama anak kamu terus. Makanya Mira inisiatif nyari Bondan dulu. Sayang, aku minta maaf sama kamu ya. Iya. Heni, ayah minta maaf ya. Bu, ayah. Bondan, ayah minta maaf ya. Iya ya. Mira, ayah minta maaf. Itulah akhir kisah dari penderitaan aku. Pengalaman pahit hidupku sering membuat pikiran aku ketakutan ketika ada pemuda yang dekat dengan anak-anakku. Aku takut anak-anakku mengalami hal yang sama seperti aku. Ketakutan karena pernah mengalami peristiwa di waktu lalu, itu bisa dipahami. Pada saat anak melihat figur ayah, ia akan melihat figur ayah dan mencari suami seperti figur ayahnya sama. Kecuali ia diterapi pemikirannya, perspektifnya diganti dengan yang baru atau diterapi tadi. Kalau enggak, cenderungan dia akan mencari yang sama. Pada saat pacaran nanti ibu bisa menjaganya dengan mewawancara calon. Bagaimana pola asuhnya, bagaimana keluarga yang membentuk. Kalau sampai si laki-laki tersebut selalu merasa kurang kasih sayang dengan figur ibu, kecenderungan dia akan mencari perempuan yang banyak sebagai pelampiasan atas idealnya figur ibu. Itu alasan mengapa laki-laki sampai menikah berkali-kali, bahkan berselingkuh berkali-kali. Karena lemahnya figur ibu dan juga terlalu kuatnya figur ibu. Selain itu, karena masalah cinta yang tidak dipenuhi pada saat kecil. Saya bisa membantunya di sini nanti. Terima kasih Mbak Popi. Sama-sama. Kau jadi... Beneran tau, suara kamu tuh bagus banget. Kamu dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisik! Kat, itu video apaan sih, Kat? Dulu nih ya, Kat, semasa hidup, Poci tuh sering banget ikut begitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut, nah Poci jadi gendangan tuh.